Selamat malam, salam kebebasan, salam sehat, salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Dinda Tenriangke Muchtar, Chief Editor Suara Kebebasan, portal libertarian di Indonesia yang kami sudah bergerak sejak narasumber. Terima kasih banyak hadir di sini, Mbak Citra, Mas Ade, dan teman-teman yang sudah hadir di hari Jumat yang luar biasa. Ini hari Jumat yang berat. Lumayan berat tapi seharusnya mencerahkan ya. Semoga ini juga bisa bermanfaat untuk sahabat kebebasan yang hadir. Di sini juga ada Galang Taufan, Enaldi Adi Surya, dan Samuela Christie. Seperti biasa, mungkin saya ingin memperkenalkan sedikit mengenai Suara Kebebasan. Seperti yang saya jelaskan tadi, kami adalah aktivisme yang bergerak di portal. Sebenarnya juga ada kegiatan offline, tapi karena pandemi kita harus menyesuaikan dan demi protokol kesehatan dan keamanan bersama, teman-teman bisa cek apa kegiatan dari suarakebebasan.id, maksud saya .id. Lalu kami juga ada kanal YouTube, ada Line, ada Twitter, ada Facebook, dan Instagram. Just in case kalau teman-teman juga tertarik ingin tahu apa sih artikel opini, review buku, maupun diskusi-diskusi termasuk forum Talks yang biasa kami setiap bulannya. Jadi terima kasih kepada para narasumber yang bersedia meluangkan waktunya di yang ceria. Mas Ade, Mbak Citra, biasa sebelumnya kita juga sempat bicarain soal perdagangan yang pada dasarnya kita coba untuk mengangkat atau membahas isu-isu ini dan juga dari perspektif kebebasan ya. Dan kami sangat senang Mas Ade dan Mbak Citra juga available di sini karena teman-teman adalah juga profesional yang bergerak di bidangnya, dan kita mengetahui gitu beberapa waktu lalu dan bahkan ini sudah terjadi sejak lama ya sebenarnya tantangan soal kebebasan pers di Indonesia. Ada harapan lebih, tapi studi-studi yang ada perubahan, ada juga hal yang masih tetap ada change dan continuity, dan tampaknya tantangan ada di situ. Mungkin dari kami sendiri akan lebih fokus karena di sini dari tornya yang sudah kami berikan kepada para narasumber, terutama melihat dalam relasi antara negara atau otoritas ya pemerintah terhadap pelaku media gitu ya. Ada kasus-kasus yang sifatnya malah dan bahkan memang kasus kekerasan seperti catatan Aji selama tahun 2021 saja ada 43 kekerasan, dan itu sangat miris sebenarnya ya karena bukan seperti itu kebebasan pers yang kita inginkan. Pers adalah salah satu pilar demokrasi yang juga harus kita dukung dengan kritik itu. Kita tahu juga ada peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang ITE yang malah bukannya mendorong kebebasan berekspresi, lepas dari himbauan dari Presiden untuk mengkritisi kinerja pemerintah, kriminalisasi, pidana, dan ini bukan hal yang baik. Mbak Citra dengan pengalaman di KBR 68H seperti apa, lalu juga Mas Ade juga dari pengalaman terkait LBH Pers selama ini gitu, agar kita juga memahami karena agak berbeda nih kalau kita sebagai pembaca dan bukan pelaku dengan teman-teman yang memang bergerak di bidang itu menghadapi tantangan soal kebebasan pers di Indonesia dan realistisnya tuh seperti apa sih dengan konteks Indonesia gitu, karena kalau dibanding-bandingin sama negara lain kan itu kan di negara lain bukan di Indonesia, demokrasinya udah matang. Nah, padahal sebenarnya ya kebebasan itu ya adalah kebebasan, adalah universalisme yang memperhatikan konteksnya,
tapi patut dijunjung tinggi gitu. Nah itu yang kita pengen dengar lebih banyak dari para narasumber, biar kita punya batasan masalah ya, karena kan bisa jadi ada kasus-kasus pers yang berhubungan dengan pihak lain gitu. Karena itu juga yang kami lakukan di beberapa studi kami, misalnya soal kebebasan ekspresi itu lebih misalnya antara otoritas negara dengan masyarakat sipil, termasuk media. Saya akan persilahkan dulu mungkin dari yang sudah hadir, nanti kita mengalir kalau teman-teman punya catatan lain dari tor kami yang mungkin bisa memperkaya bagaimana pemahaman kita soal kebebasan pers. Monggo, silahkan. Terima kasih Kak Dinda. Sorry tadi sempat keputus bentar, jadi mudah-mudahan bisa jump in dengan baik. Tadi prolognya sih sudah cukup mencakup semua banyak aspek soal kebebasan pers dan juga nyangkutnya ke kekerasan terhadap jurnalis itu segala macam ya. Kita harus melihat kenyataan juga bahwa kekerasan jurnalis itu masih tinggi, indeks kebebasan pers angkanya naik, cuman tidak lantas artinya membaik gitu. Polisi masih menjadi elemen penting dalam kekerasan terhadap jurnalis gitu. Jadi hal-hal itu tuh masih tetap ada gitu yang kemudian tak terhindarkan juga dari industri media kan soal disrupsi digital ya. Ini meski apa ya, bukan berbentuk kekerasan terhadap jurnalis, tapi itu juga jadi challenge tersendiri bagi media untuk tetap pada jalurnya gitu ya. Kita tahu banyak soal clickbait, banyak ngejar traffic segala macam yang algoritmanya masih begitu tuh, ekosistemnya masih begitu dan itu menjebak kita pada kerawanan-kerawanan baru gitu ya, pada jurnalisme yang tidak baik gitu segala macam. Itu juga jadi tantangan besar buat industri media gitu. Jadi bagaimana kemudian dua-duanya harus bisa tetap jalan, industrinya tetap jalan dalam arti bisnisnya sehat gitu ya. Di sisi lain kemudian kita juga menjaga independensi pemberitaan, itu juga penting bagaimana menjaga itu dari tekanan, dari kiri kanan, pressure termasuk pressure bisnis gitu ya. Dan kemudian juga bagaimana kemudian kita menjaga si jurnalisnya itu sendiri gitu, supaya tidak jadi korban kekerasan. Hal lain adalah juga soal capacity building, itu kan juga jadi penting. Di konteks kekerasan terhadap jurnalis ada Komite Keselamatan Jurnalis, AJ ada di situ, LBH Pers ada di situ, AMSI juga ada di situ. Nah, itu kemudian menjaga salah satu elemen ya dari upaya kita bersama untuk menjaga kebebasan pers. Mungkin itu dulu, terima kasih. Thank you Kakak Citra. Mas Ade, gimana tuh Mas? Mungkin bisa gitu, karena kita tadi menemukan benang merah ya. Lagi-lagi kalau kita bicara indeks, kadang-kadang kan orang sangat suka nih urusannya indeks gitu, kayak ada angka terukur segala macam, tapi memang dalam realita kan dinamikanya sangat lumayan ya. Dan saya juga teman-teman percaya gitu, LBH Pers pasti punya catatan yang lebih mendalam nih mengenai soal kebebasan pers. Apalagi tadi Mbak Citra juga mengangkat beberapa hal penting. Kita tidak bisa menafikan bahwa ya pers itu industri, ada orang yang perlu dihidupi juga, dia tidak bisa bergerak tanpa operasionalnya. Di sisi lain juga memang ada persaingan yang ketat, which is fine. Persaingan itu sangat penting kalau saya pikir juga ya, untuk mendorong industri media, untuk memberikan informasi yang lebih baik juga dan beragam dan tentu sesuai dengan data. Tapi ada independensi juga dan perlindungan terhadap jurnalis ya. Kita tahu banyak kasus juga yang berhadapan-hadapan antara otoritas dengan jurnalis, dengan segala catatan kasus. Pasti Mas Ade juga punya catatan banyak di situ. Apa nih refleksinya selama kita reformasi itu gitu Mas Ade gitu? Apa what went wrong kalau boleh tahu gitu dari pengalaman LBH Pers? Silakan Mas Ade, nanti kita tektokan aja ya. Thank you. Ya, makasih Mbak Adinda. Ya, saya akan menyoroti dari aspek hukum ya, khususnya di beberapa kasus yang kita amati dan kita tangani. Yang paling sangat terlihat adalah kekerasan dan impunitas. Gitu ya.
Jadi kita tahu AJI, LBH Pers, kita selalu monitoring kekerasan yang terjadi, khususnya kasus kepada wartawan, narasumber, dan media. Itu tiap tahun biasanya ya 50-an, kalaupun agak turun nggak terlalu jauh. Kalau naik kadang tinggi gitu ya. Jadi tiap tahun itu pasti radarnya segitu tuh. Itu nggak pernah tuh di bawah 30 gitu ya. Atau bahkan di bawah 40 itu jarang banget gitu ya. Nah, tiap tahun selalu seperti itu. Tapi sebaliknya soal penyelesaiannya, proses hukumnya itu bisa dibilang sangat kecil gitu. Itu terjadi di kasus-kasus. Kita sering dengar kasus-kasus impunitas itu, tapi ternyata itu sangat, kasus-kasus pers ternyata sangat sangat terlihat jelas kasus impunitas itu gitu ya. Memang banyak faktor kenapa impunitas itu begitu langgeng ya. Kalau misalkan kita lihat misalkan dari segi pelaku, misalkan pelaku kekerasan itu berturut-turut selalu saja institusi penegak hukum atau bahkan kalau bukan pejabat hukum, bukan penegak hukum, dia adalah pejabat publik. Gitu. Intinya sebenarnya mereka yang dibiayai oleh negara gitu, dengan uang masyarakat. Artinya pelakunya sudah kelihatan dari aspek yang kalau penegak hukum berarti memang proses hukumnya yang dia akan menangani. Sehingga ketika memang kasusnya maju ke dalam proses hukum gitu ya, dalam beberapa kasus yang kita tangani itu mandek tuh, kesulitan kita. Banyak faktor juga kenapa kesulitan, prosesnya tidak maju gitu. Kita sudah lapor polisi kasus kekerasan, kasusnya tidak diproses. Faktornya yang pertama yang pasti misalkan pihak penyidiknya dia lambat, dia tidak seprogresif kasus-kasus pada umumnya gitu ya. Salah satu indikasinya adalah karena yang kita laporkan adalah polisi itu sendiri. Gitu. Ya, misalkan kekerasan saat meliput demonstrasi, kemudian yang pelakunya diduga adalah aparat, gitu ya. Yang kita laporkan aparat, gitu. Sehingga diduga itu yang menjadi salah satu prosesnya itu sangat lambat untuk maju. Nah, di umumnya seperti itu dalam kasus-kasus kekerasan. Tadi yang pertama penyidiknya ya, kepolisiannya yang juga tidak progresif. Kemudian yang kedua, kami dalam penelitian di 2020, kenapa kasusnya ini sangat jarang dilaporkan ke polisi, catatan juga ya, introspeksi kepada teman-teman wartawan, karena kami menemukan ada gitu ya, karena beberapa kasus tas gitu. Nah, ada muncul seperti itu gitu. Sehingga wah ini artinya ada kejenuhan ataupun akibat dari impunitas ini sudah terlihat bahwa ada ketidakpercayaan itu, sehingga ketika terjadi kekerasan si wartawan enggan untuk melaporkan gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika si wartawannya mau, misalkan wartawannya mau melaporkan nih gitu. Seringkali dari pihak perusahaan juga ragu-ragu gitu ya. Dia ragu-ragu untuk mendampingi atau bahkan mengizinkan si wartawan untuk lapor ke pihak kepolisian gitu ya. Meskipun dari pihak korban udah mau banget, dari pendamping udah siap gitu kan. Tapi apalah daya si wartawan yang hanya pekerja gitu ketika tidak diizinkan oleh atasannya untuk udah nggak usah lapor gitu, yang cuman luka sedikit gitu misalkan ya, contoh dia jadi dianggap biasa. Nah itu semua dari tiga itu yang turut menyumbang impunitas yang begitu tinggi kekerasan, dan itu masih terus berlangsung gitu. Dan ya kita selalu mengkritik bahkan
ini bukan hanya persoalan di pihak kepolisian, tapi di internal media, di internal teman-teman wartawan juga harus introspeksi diri bahwa ya ada problem itu gitu ya. Kalau misalkan memang dia yakin untuk maju ke proses hukum, dia harus siapkan segala bukti sampai kemudian di tengah-tengah tiba-tiba selain mundur ya berjuang apa kabar sering seperti ini. Beberapa hal ya, terutama kalau kasusnya terkait dengan hukum, pejabat publik yang notabene bisa jadi pihak yang terlambat tadi, soal dalam impunitas, lalu juga ada faktor kalau perusahaannya juga tidak mendukung, dan memang ada distrust ya terhadap proses hukum. Nah, kalau dari pengalaman LBH Pers sendiri gitu ya, karena ini tuh mengingatkan kami juga soal kasus-kasus seperti kekerasan seksual. Jadi distrust ini ada benang merah maksud saya, dan ini juga dialami oleh para penyintas gitu, yang malah mereka jadi teralihkan gitu, tersingkirkan haknya untuk pemulihan. Nah, sebenarnya kalau dari LBH Pers misalnya, apa advokasi yang mungkin dilakukan kalau memang sementara gini, proses hukum dihindari karena tidak ada kepercayaan. Sementara bagaimana kita bisa mendapatkan keadilan ketika ada kasus-kasus seperti itu? Karena kan bisa jadi bukan hanya kekerasan, tapi ada ancaman, ada intimidasi gitu. Apa sebenarnya yang paling realistis gitu? Karena orang juga tidak bisa dipaksa kan. Kalau dia mungkin takut atau mungkin ya udahlah kita biarin aja terlalu besar resikonya. Itu kan bisa jadi ada pertimbangan seperti itu. Saya tidak bicara di konteks perusahaannya dulu ya, saya lebih pengen melihat dari bagaimana nih alternatifnya apa sih kalau pengalamannya LBH Pers, Mas? Ya, saya pikir proses hukum memang kita tidak bisa hindar itu karena itu merupakan mekanisme yang sudah sah gitu ya secara negara gitu bahwa memang proses hukum ya kalau mau keadilan gitu secara hukum melalui proses hukum itu gitu ya. Kita nggak bicara apakah proses hukumnya benar ataupun tidak benar, tapi secara mekanisme kita harus melalui itu. Kemudian apa namanya alternatif ini artinya apa yang selalu kita dorong ke teman-teman adalah untuk lapor gitu ya. Bahwa kekerasan sekecil apa atau bahkan penghalangan aktif misalnya ketika meliput kemudian kameranya diambil SIM card-nya dipatahkan gitu ya. Itu adalah sebuah tindak pidana, tapi kan kebanyakan wartawan itu merasa udah biasa cuman dipatahin doang gitu ya. Padahal itu efeknya adalah yaitu tadi ya, dia membiarkan tindakan itu sehingga tidak ada pembelajaran. Nah, tugas dari asosiasi atau bahkan kita atau bahkan dewan pers gitu ya, memberikan ruang yang aman supaya teman-teman wartawan yang menjadi korban itu merasa yakin gitu, merasa pede untuk maju gitu ya, melakukan proses hukum dengan keyakinan dia gitu. Jadi kita harus menyediakan ruang itu supaya si korban itu yakin gitu. Si korban itu berani untuk bersuara, si korban berani untuk menuntut haknya gitu. Itu kan yang paling dasar banget tuh. Kalau dari pihak pendamping gitu ya, bagaimana kita bisa tahu apa yang dia mau kalau dianya nggak bilang gitu. Ya kan korban maunya apa gitu. Tapi kalau misalkan tiba-tiba kita jalan sendiri gitu ya, ya ujung-ujungnya kita hanya kampanye aja stop kekerasan gitu. Tapi kalau misalnya dia lapor polisi enggak, ngadu konvers enggak gitu. Ya, bingung harus apa gitu. Itu saya pikir mental gitu ya agar itu yang saya pikir
semua LBH, karena kita nggak bisa, suara korban itu kan menjadi sangat. Ini kalau dari undang-undang pers masih ini Mas tadi nih kan ke Mbak sendiri gitu kalau bicara soal berhadapan dengan otoritas ya dan melindungi jurnal. Sebenarnya misalnya tadi kan dibilang asosiasi Dewan Pers ya termasuk LBH Pers dan pemangku kepentingan lainnya perlu memberikan ya jaminan ya ada ruang aman dan semua ini by consent gitu ya terhadap jurnalis yang terkait untuk ya oke nggak meneruskan kasusnya menyuarakan hal seperti itu. Belum lagi memang kalau kita bicara soal relasi kuasa ya ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang quote unquote memang berpengaruh gitu dan memang dan tadi yang menarik karena kan Mas Ade bilang bahkan setahun itu ya nggak kurang dari 50 lah, bahkan dia bisa naik gitu. Biasanya yang paling lama tuh Mas kasus yang menggantung tuh bisa sampai berapa tahun tuh Mas? Dan sebenarnya apa yang perlu didorong gitu agar kasus ini dipercepat gitu. Kita punya ada Police Watch. Taruhlah ada setiap kali ada pergantian untuk Kapolri sebenarnya ada momentum untuk mendorong ayo ini dibenahi gitu. Selain tadi ya memang kayak penyidiknya bergerak lambat karena saya nggak kebayang gitu kalau misalnya setahun segitu dan akan bertumpuk itu kan artinya korbannya semakin banyak dan untuk dunia pers itu bukan menjadi insentif gitu untuk menjadi jurnalis misalnya karena ada ya itu ada ketakutan intimidasinya malah mungkin sekarang lebih beragam kali ya karena kita ada udah 5G digital segala macam gitu dan itu bisa masuk ke ranah pribadi. Kalau pengalaman LBH Pers seperti apa tuh kalau dengan kasus-kasus yang menggantung untuk mempushnya seperti apa tuh? Atau kolaborasi khusus ada nggak sih Mas untuk mendorong advokasi penanganan kasus seperti itu? Ya, sebenarnya kita kasus yang masih kegantung itu kasus masa lalu ada beberapa kasus ya, termasuk kasus Udin gitu. Itu pun masih dianggap belum selesai. Jadi kasusnya sebenarnya kalau kasus-kasus yang cukup parah ya sampai pembunuhan itu kita bisa browsing itu sekitar lebih dari 5 kasus dan itu juga menjadi PR Dewan Pers gitu ya. Tapi sampai sekarang kita nggak tahu itu sampai mana prosesnya gitu ya. Nah, kan gini, kalau bagaimana caranya gitu ya, kalau misalkan kita mendorong kasus itu, kewenangan kan sebenarnya udah ada di tangan penyidik gitu ya. Kasus sudah ada di tangan kepolisian gitu ya. Kita adalah pihak luar gitu ya yang hanya bisa gitu ya mendesak gitu ya minta perkembangan kasus gitu. Kita hanya pada tahap itu gitu. Ya kalaupun misalkan ada mekanisme lain gitu ya paling ya kita audensi ke Kemenko Polhukam gitu ya. Contoh kasus ya, yang beberapa bulan lalu misalkan kasus Nur Hadi itu contoh yang cukup baik misalkan ketika pelakunya adalah anggota kepolisian gitu itu diproses tuh sampai divonis vonisnya 6 bulan kalau nggak salah. Nah itu presiden yang cukup baik yang dimana dalam catatan penanganan kasus itu pelaku dari pihak kepolisian itu baru itu yang diadili dan itu divonis gitu ya. Meskipun kami memiliki beberapa catatan terhadap putusan itu, tapi setidaknya itu menjadi presiden baik bahwa ya polisi juga ketika melakukan kekerasan kemudian ditindak gitu ya dan diproses dia bisa vonis gitu. Itu presiden yang cukup baik gitu ya. Dan